Namun kadang raguku mengusik damai hati, membawa kebimbangan dengan arah tak pasti. Dirimu laksana surgaku, tempat ku mencurahkan segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku. Hari ini kau pergi, meninggalkan diriku. Semua begitu saja terjadi dan tak kembali. Sungguh ku tak berdaya jika harus tanpamu menghabiskan waktuku jelajahi dunia. Laksana surgaku, tempatku mencurahkan segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku. Tiada yang mampu gantikan cintamu di hatiku, menyejukkan seluruh jiwa, melebur ke dasar sukmaku. Haruskah ku berpasrah hadapi semua ini, mencoba memulainya kembali dengan harap pasti. Namun kadang raguku mengusik damai hati, membawa kebimbangan dengan arah tak pasti. Dirimu laksana surgaku, tempat ku mencurahkan segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku. Tiada yang mampu gantikan cintamu di hatiku, menyejukkan seluruh jiwa, melebur ke dasar sukmaku. Adakah di benakmu seberkas celah rasa, meskipun semu semata ringankan kesedihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Durian, di mana saja berada. Sore hari ini kami baru saja tiba di kebun duriannya Paman. Tujuan kami di sini adalah untuk melihat perkembangan duriannya Paman ini bagaimana, karena kami sudah lama juga tidak berkunjung di sini. Paman, catatan usianya. Terima kasih atas kunjungannya. Jadi umurnya dia ini saya tanam 1 tahun yang lalu. Bibitnya ini saya bikin sendiri dengan cara sambung susu. Jadi batang bawahnya itu bijinya durian lokal, saya sambung susu pakai antres yang gini. Pakai antres yang gini. Ya, jadi Paman biasanya kalau melakukan sambung susu itu biasanya dalam satu kali menyambung susu itu berapa bibit atau berapa pohon durian yang disambung Paman? Ya tergantung batang bawahnya. Kalau batang bawahnya banyak, ya banyak juga saya sambung. Tapi kalau batang bawahnya juga sedikit ya, yang penting tergantung batang bawah saja. Jadi pada saat melakukan penyambungan itu, indukannya itu dari mana? Apakah memang indukan duriannya Paman memang di sini, atau harus menyeberang lagi di kebunnya petani durian yang lain? Ada yang bunyi nih? Ada berapa itu? Baik, nanti sebentar kita lihat Paman ya, supaya kita tahu bahwa indukan yang dilakukan untuk penyambungan susu itu benar-benar valid atau benar-benar apalagi yang terjamin keberhasilannya nanti. Itu Paman.
Jadi begini ya, bisa mengusut itu kecuali yang sudah berubah indukannya. Ya, itu Kalau yang tidak berubah indukannya bagaimana mau? Jadi seperti itu. di kebun ini yang saya mau tanyakan juga, di antara beberapa pohon durian yang sudah terlihat besar-besar ini, sudah ada berapa pohon yang sudah mulai berbuah atau belum ada yang berbuah di antara pohon ini, Pak? Sudah 4 pohon yang berbuah ini, tapi yang 2 pohon saya sengaja saya kasih gugur buahnya karena dia masih kecil. Dia punya cabang belum sanggup menahan buah, Menopang buah nanti. menopang buah. Jadi yang berbuah itu baru 2 pohon Berbuah pohon yang yang besar. saya jadikan. Jadi yang berbuah itu memang durian yang hasil okulasi atau sambung susu, atau ada beberapa pohon durian juga yang memang dia bersumber dari durian lokal yang berbuah ini maksudnya, Bang? Atau semuanya durian yang Ada 1 pohon yang sumbernya durian lokal. durian lokal? Durian lokal juga itu bisa sekitar berapa umur ya, Paman? Maksudnya dari setelah tanam itu sekitar berapa usianya? Apakah sama dengan durian yang produktif ini yang berasal dari sambung susu ini usianya? Durian lokal ini? Saya kira dari sambung, kalau sambung susu kan agak cepat dia karena indukannya kan sudah berbuah memang. Kalau yang dari biji itu agak lama prosesnya, nanti dia akan berbuah itu agak lama itu baru dia berbuah. Tapi kalau kita rawat kita pupuk sekitar 4 tahunan juga itu Tetap dia bisa sudah berbuah dia. mengeluarkan buah. Sudah berbuah dia. Jadi di lokasi ini, Paman, adakah durian yang memang barusan ditanam atau memang tidak ada? Kan ini musim hujan, kebetulan musim hujan. Apakah ada durian yang mungkin di bulan kemarin ditanam atau tidak ada? Ada itu baru sekitar setengah bulan kan. Boleh kita lihat, Paman? Boleh. Supaya kita bisa jadikan perbandingan dengan yang durian-durian sudah berusia lama. Oh, jadi yang ini, Paman, yang barusan ditanam sekitar 1 bulanan itu. Iya. Ini sumbernya juga tadi. Sama susun. Ini cara tanamnya ini harus dijemurkan tanah supaya air itu tidak tergenang, jadi ada peresapan ini. Kalau dia tergenang itu air, penyakitnya dia membusuk akar atau jamur akar. Kalau sudah jamur akar itu terjadi karena dia ini daunnya ini menguning, kemudian dia gugur. Jadi kalau sudah terjadi penyakit seperti jamur akar itu, busuk akar itu, sejauh pengalamannya Paman itu, apakah tidak ada solusi obat yang harus Paman lakukan, atau memang hanya dibiarkan saja begitu ketika busuk akar, atau ada perlakuan khusus? Ada tuh. Ya, jadi Paman begitu tadi nih penjelasannya tentang umurnya berapa dan cara penanaman ini. Mungkin Paman bisa jalan-jalan lagi kita lihat pohon durian yang sudah lebih besar dari itu. Ya, Paman, ini jenis durian apa nih, Paman? Durian montong ya? Ini durian lontong. Oke, usianya ini sudah sekitar berapa tahun sejak setelah tanam? Sejak tanam ini sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun lebih, berarti dia hitungannya 6 bulan lagi, ya kan 3 tahun, 6 bulan lagi sudah mungkin siap untuk dibuahkan dengan cara merangsang. Kira-kira begitu. Iya. Ya, sekitar 1 tahun lagi lah. 1 tahun lagi lah. Bisa dibuahkan karena kalau 6 bulan ini belum bisa menopang buah. 1 tahun lagi ini dilakukan apa? Merangsang
buah. Ya, jadi kalau cara pengaplikasian pupuk perangsang buahnya itu paman seperti apa cara pengaplikasiannya di tanah? Jadi cara pengaplikasiannya sebetulnya ya Tunggu dah. macam-macam. Ada dikocorkan, ada disemprotkan. Kalau dikocorkan ini Berarti harus dikocorkan dan dilarutkan di air, kemudian disiramkan di sekitar tajik tanaman ini. itu dikocorkan. Dikocorkan. Tapi kalau disemprotkan ya harus pakai tangki, disemprotkan di daunnya, di batangnya. Setelah pengaplikasian pupuk perangsang buah itu kurang lebih sekitar beberapa bulan baru terlihat hasil. Itu ada tahapan-tahapannya dia. Jelas ada tahapan. Tahapan pertama itu 2 bulan kemudian dilakukan lagi pemupukan. 2 bulan kemudian dilakukan lagi pemupukan. Jadi 2 kali berturut kita lihat hasilnya itu. Kalau sudah muncul bunganya, nah langsung diulangi lagi pemupukannya supaya dia tidak rontok bunganya. Berarti sampai 3 kali pengaplikasian. Dia dulu, kalau dia belum berbuat 3 kali pengaplikasiannya, diulang lagi 2 bulan Sampai terlihat bukan besar. Saya lah. Kita jalan paman. Ini juga sama dengan tadi paman ini. Iya, Sudah hampir sama penjelasan juga sama. Dan sini loh paman. Ini pohon yang keberapa ini? Pohon yang cepat. Kalau yang ini paman jenis duriannya sama dengan belakang? Pak, kayaknya sama paman nih. Karena saya lihat dari bentuk daunnya juga. Ini menurut saya ini kalau saya lihat montong. Iya, montong. Usianya juga sama paman. Usia tanam sama. Ya, yang tadi. Yang kecil belakang. dia agak perkembangannya dia Agak kurang. lambat. Terus bersih seperti ini paman diapakan ini? Disemprot pakai herbisida atau dicabut ini? Ini di sekitaran batangnya. Jadi ini disemprot dengan herbisida ini. Jadi supaya dia tidak mengganggu jamur ini dibersihkan, disemprot ini, disemprot pakai herbisida. Oh iya. Supaya dia tidak cepat tumbuh dia punya rumput. Kalau kita bersihkan sendiri itu Pakai parang atau sabit. cepat dia 2 hari sudah tumbuh lagi. Jadi saya pakai herbisida ini, saya semprot ke sekelilingnya tajik tanamannya. Tapi sampai dengan usia seperti ini belum ada pupuk kimia yang diaplikasikan untuk perkembangan pohon durian yang seperti ini paman. Belum ada. Masih alami nih. Masih alami ini. Oh, berarti ini berarti ini adalah perkembangan pohon durian yang terlihat secara alami, belum ada pupuk kimia yang ditaburkan atau diaplikasikan dengan usia sebesar ini. Tetapi bisa juga kan dipupuk pakai kimia. Banyak kan Kalau ini dia pilihan. subur, kan kita pupuk dengan NPK 16. Tapi kan dia subur, buat apa lagi kita mau? Oke paman, kita jalan lagi paman di situ. Di sini paman saya lihat ini durian sudah besar, berbeda dengan sebelumnya. Ini yang saya harus lihat dulu paman. Durian ini jenisnya apa ini paman? Besar sekali. Ini jenis apa ini? Durian lokal ini. Durian lokal. Yang tanam ini tidak disambung, tidak sambung putus. Oh, dan lokal. Tetapi lokalnya itu bukan lokal sembarangan, begitu ya Pak? Lokal yang besar. Lokal unggulan. Unggulan. Ya, jadi ternyata durian lokal itu tidak tidak semua sama ya. Ada juga jenisnya, ada lokal yang biasa kecil-kecil buahnya, tapi ada juga lokal yang unggulan. Dia kalau sudah berbuah bentuk buahnya itu hampir samalah dengan durian-durian yang hasil ovulasi atau durian-durian lontong. Inilah buktinya lokal unggulan yang ditanam. Bibitnya dari mana ya Paman? Dari Wakuli, dari Wakuli. Dari Wakuli.
Iya. Paman ini baru habis di pruning. Lihat ini durian lokal. Sekitar berapa mingguan ini di pruning kemarin? Tidak agak lama lah. Agak lama. Sekitar 2 bulanan. Sudah pernah diaplikasikan pupuk ini sekitar ini? Baru kemarin saya aplikasikan. Saya coba perangsang pupuk buah. Paman ini sudah umur sekitar berapa tahun ini? Iya, sekitar 3 tahun. 3 tahun sejak tanam. Kayaknya ini ada instrumen. Lihat ini ada. Kenapa rumpus-rumpusnya baru muncul ini? Pernah rusak ya? Pernah kena hama ya? Jamur? Ya jamur daun. Jamur daun. Kena jamur daun. Jadi solusinya apa? Kemudian dikasih tidak bisa memberikan ya, penyakit. Kalau kayak seperti dia hancur. Kita dulu paman. Ini juga paman. Ini saya lihat ini paman sudah berbuah luar biasa memangnya. Sudah berbuah 3 biji ya. 3 biji. Banyak bong. Ya. Ini durian sudah berapa kali berbuah paman? 2 kali. 2 kali berbuah dengan usia 3 tahun. Iya. Tapi sudah melalui pemupukan yang paman bilang tadi. Iya. Sudah 2 tahun dia Mulai dari umur sudah berapa tahun ini? Tahun yang lalu sudah berbuah umur 3 tahun. Oh 3 tahun. Berarti tahun lalu mulai berbuah. Ya tahun lalu mulai berbuah. Berarti sudah 2 tahun dengan tahun ini. Berarti di 2024 kemarin di musim di apa lagi namanya di bulan yang sama seperti ini sudah berbuah begini. Iya. Berarti sudah 2 kali. Kalau ini apa ini paman? Ini gunanya apa ini? Tempat pengaplikasiannya begini. Jadi supaya dia tidak terhambur itu dia punya barbuk. Habis dikocor tinggal dituangkan di sini. Dan ada 4 ini, ada 1, 2, 3, ada 3. Jadi habis dikocor itu sisanya itu tinggal dihamburkan dulu saja pohonnya. Jadi berarti pupuk perangsang yang digunakan tadi ada 3 ini. Pertama MKT, KNO3, dan Karatika Boron. Jadi itu harus dipadu-padankan sebelum diaplikasikan. Iya. Sobat durian, jadi inilah hasil akhir dari pengaplikasian 3 jenis pupuk perangsang buah tadi. Ini terbukti bahwa memang pengaplikasian 3 jenis sangat luar biasa. Jadi paman, selain pohon ini masih ada lagi pohon yang berbuah di kebun paman ini atau masih ada lagi? Oh iya, masih ada sana. Oh iya. Kalau gitu paman kita ke sana saja paman. Jaraknya ini 5 meter. Berapa meter ini paman? 8 meter. Ini. Mari sahabat durian. Inilah yang dimaksud paman, pohon kedua yang duriannya paman yang berbuah. Mari kita lihat sama-sama. Ya, jadi luar biasa ini paman, banyak sekali buahnya paman. Sekitar berapa puluh biji ini paman? Sekitar 30-an, tapi saya sudah panen 5 buah. Saya sudah bagi-bagi dengan teman-teman di kampung. Jadi ini saya mau bagi-bagi dulu, saya sudah jual ini untuk dibagikan keluarga semua. Dan ceritanya ini buah pertama paman? Bukan, buah kedua. Tapi karena nazarnya paman
buah keduanya itu belum langsung dijual ya, masih dibagi-bagi dengan keluarga. Oke. Sama perlakuannya gimana paman? Bukannya sama di ayah sama dengan sama. Itu. Jadi kira-kira paman dalam satu buah biji ini pengalaman paman itu sekitar berapa kilogram dalam satu buah? Ada ya rata-rata 3 sampai 6 kilogram ya. 6 kilo. 3 sampai 6 kilo. Tapi paman, saya pernah mendengar juga kalau buah durian itu semakin banyak buahnya yang kita simpan, yang kita pelihara, maka ukurannya dia akan lebih terlihat kecil begitu. Tetapi kalau buahnya di apalagi namanya, yang dipelihara hanya beberapa biji, maka besar-besar. Tapi ini kelihatannya besar-besar semua, atau semua itu? Kalau itu mungkin saya kurang tahu juga ya, tapi ini banyak tapi besar-besar ya. Besar semua. Tahun lalu berapa biji? Berapa buah yang dinikmati, yang dipanen? Ya sekitar 5. Berarti dia hitungannya dari tahun lalu ke tahun ini meningkat ya? Meningkat jauh lebih jauh meningkat. Ya. Jadi dari sini berbuah. Luar biasa. Di cabang kecilnya ya berbuah. Jadi dari batang itu berbuah ini. Dari batang sampai dahan kecilnya. Kalau nilai jualnya ini, kalau musim durian seperti ini kan musim durian paman. Kalau nilai jualnya dalam satu biji begini paman sekitar berapa ribu? Ya tergantung kilonya kan dijual per kilo ini. Per kilo berapa? Kena berapa per kilo sekarang durian mampu? Kalau di kota itu 51 kilo. Tapi baru-baru ini saya jual 30.000 saja satu kilo karena di kampung dengan keluarga. Jadi kalau 5 kilo karena berapa itu kalau 31 kilo? 150.000. Tapi kalau dijual di kota ini tidak mati dengan harga yang besar. Ya, berarti indukan ini paman seperti yang kita bilang di awal tadi, sudah indukan ini yang dijadikan sebagai entras sambung susu ya? Iya. Sudah yang ini? Oh, jadi ini sobat durian, terlihat jelas ya indukan yang dijadikan sebagai entras bibit duriannya paman itu jelas dia valid. Artinya indukan yang memang sudah pernah berbuah dan sudah 3 tahun berturut-turut berbuah, dan mungkin ada sobat durian yang berminat untuk apalagi namanya memesan bibit durian. Paman juga ini dia bisa kreatif membuat bibit durian berdasarkan indukan-indukan yang jelas seperti itu. Berarti tahun ini paman ada juga ada rencana paman untuk membuat bibit durian juga? Ada, kita sudah bibitkan. Oh sudah. Kawan. Oh dari sini ya. Jadi makanya tadi itu anakan-anakannya dia. ya. Karena kalau anakan yang masih banyak kambingnya itu cepat sekali dia sambung. Iya, karena dia memang proses perpaduan kambing bibit lokal dengan cepat menyatunya. Ya mungkin juga bisa tapi hanya agak lamban ininya. Iya, karena kan interest yang sudah tua. Jadi paman kira-kira kalau misalnya paman sudah buat bibit, dijualnya sekitar berapa itu per bibit paman? Maksudnya jangan sampai ada yang berminat dengan bibit duriannya paman yang valid seperti ini indukannya, sekitar berapa satu polybag? Iya, kalau batang bawahnya itu satu, ya sekitar 100 per polybag pohon. ya. Kalau batang bawahnya kakinya ganda? Kalau kakinya ganda tiga dia punya batang bawah itu 150. Itu paling murah saya jual. Tapi insya Allah valid. Valid. Dalam waktu usia tanam 3 tahun itu insya Allah berbuah seperti ini. Salah, karena ini sudah terbukti, jelas ya. Tidak ada manipulasi di sini, tidak ada rekayasa, ini jelas.
Ini adalah durian paman saya yang usianya 3 tahun lebih, dan memang dia sudah produktif 2 kali sampai 3 kali, tapi 2 dan 3 kali terakhir ini yang jelas, dan kali yang ketiga ini yang sangat banyak hampir 30 itu sudah panen ya, sudah ada yang dipanen dulu lebih dulu. Jadi paman, terima kasih paman atas penjelasannya tadi dari awal sampai saat ini. Terus terang saja saya cukup banyak mendapat pengalaman yang luar biasa, karena memang jarang sekali saya diskusi dengan petani durian yang sudah berhasil terlihat seperti ini. Biasanya masih hanya apalagi namanya batang-batang pokoknya saja, belum terbukti berbuah seperti itu. Ya, terima kasih banyak paman. Saya pun terkasih, semoga durian ini setiap tahun dia berbuah supaya kita nikmati juga deh teman-teman. Jadi itulah tadi bincang kami dengan paman seputar perkembangan pohon durian sampai berbuah, pupuk apa yang digunakan, kemudian hama yang diserang hama apa saja, kemudian cara mengatasi hamanya apa saja. Tadi sudah sedikit banyak dijelaskan paman, dan semoga saja harapan saya untuk sobat-sobat durian yang berminat berkebun durian sebenarnya tidak susah. Kenapa? Karena durian ini sebenarnya hanya kitanya saja yang malas untuk yang takut untuk berkebun durian. Tetapi sebenarnya durian ini kalau kita sudah jalani tidak susah. Ya, begitu ya paman, tidak susah. Ya. Orang bilang katanya merawat durian itu sama dengan merawat bayi-bayi. Tetapi bagi saya sepertinya kurang tepat dengan kata itu. Yang pasti itu durian ini intinya dia sering kita kunjungi, sering kita lihat gulmannya, rumputnya, kemudian penyakitnya. Ya, namanya juga tanaman durian itu ya tanaman juga butuh diperhatikan. Tapi tidak juga seperti bayi-bayi seperti itu. Jadi begitu mungkin paman. Buktinya seperti itu berbuah. Tergantung kita saja dan tergantung rezeki. Ada juga yang berkebun durian tetapi tidak berhasil, pertengahan jalan dia sudah menyerah karena mati ataupun apa. Tapi paman ini tidak pernah menyerah dan hasilnya seperti ini. Mudah-mudahan sobat durian juga bisa ada yang mengikuti jejaknya paman, termasuk saya sendiri. Mudah-mudahan durian yang saya tanam juga bisa sukses seperti ini. Itu harapan kita semuanya. Ya begitu ya paman. Ya oke. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Petani durian hebat. Langsanya.